Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini saya sudah masuk ke bab 2 pada Cisco CCNA, yaitu IP address dan subnetting. Untuk video kali ini kita akan membahas kurang lebih 9 materi. Langsung saja kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu subnetting prefix. Nah, di sini kita akan mempelajari materi IP address dan subnetting. Untuk IP address ini terdapat dua versi, yaitu IPv4 dan IPv6. Nah, kita akan bahas yang IPv4 terlebih dahulu. Nah, IPv4 ini jumlahnya ada 32 bit, lalu terdapat 4 oktet, yaitu x.x.x, yang mana setiap x-nya adalah angka. Nah, untuk rank angkanya ini dari 0 sampai 255. Nah, contoh untuk penulisan IP address yang benar itu dengan menggunakan prefix. Misalkan IP 192.168.1.1/24. Nah, di sini terdapat /24. Untuk /24 ini dinamakan dengan prefix atau total IP yang bisa dipakai. Nah, untuk mencari total IP yang bisa digunakan, kita akan belajar yang namanya subnetting. Pada subnetting, kita akan mencari total IP, lalu subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, untuk mencari total IP, kita bisa menggunakan rumus 32 dikurangi prefix. Nah, untuk 32 ini diperoleh dari 32 bit. Oke, langsung saja kita masukkan prefixnya, yaitu 24. 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Lalu kita masukkan 2 pangkat 8. Untuk 2 pangkat ini sudah paten, jadi rumusnya sudah pasti 2 pangkat. Lalu untuk 8 ini diperoleh dari hasil 32 dikurangi 24. Nah, hasil dari 2 pangkat 8 ini sama dengan 256. Nah, 256 ini dari 0 sampai 255. Nah, jadi inilah total IP yang bisa digunakan pada prefix /24. 2. Subnetting soal 1. Sekarang kita akan mencari subnet mask. Nah, subnet mask ini sama seperti prefix, yaitu mencari total IP yang bisa dipakai. Nah, pada konfigurasi Cisco kita menggunakan subnet mask. Berbeda pada konfigurasi MikroTik yang mana kita menggunakan prefix. Nah, rumus untuk mencari subnet mask adalah 256 dikurangi total IP. Untuk total IP yang tadi adalah 256. Berarti 256 dikurangi 256 sama dengan 0. Karena hasilnya 0, jadi penulisannya itu seperti ini. 255.255.255.0. Nah, jadi angka yang berubah itu angka yang paling ujung saja. Selanjutnya untuk IP network. IP network ini adalah IP yang paling awal, yang berarti IP-nya adalah 0. Dan perlu diingat bahwa IP network ini selalu genap ya teman-teman. Dan untuk IP broadcast, ini adalah IP terakhir. Artinya adalah 255. Nah, untuk IP broadcast ini selalu ganjil ya. Kemudian IP rank. Untuk IP rank ini adalah setelah IP network sampai sebelum IP broadcast. Berarti itu dari 1 sampai 254. Oke, seperti itu ya. 3. Subnetting soal 2. Kita akan melakukan subnetting untuk IP yang sudah saya tuliskan, yaitu IP 172.16.5.1/26. Langsung saja kita cari total IP-nya. Kita tuliskan rumusnya, yaitu 32 dikurangi prefix.
prefiksnya itu 26. 32 dikurangi 26 sama dengan 6. Kemudian kita pangkatkan, yaitu 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, jadi total IP yang bisa digunakan adalah 64. Selanjutnya, subnet mask, yaitu rumusnya 256 dikurangi total IP, yaitu 64. Nah, sama dengan 192. Kita bisa tuliskan subnet masknya yaitu 255.255.255.192. Kemudian untuk IP networknya adalah 0 dan IP broadcastnya berarti 63. Dan untuk IP ranknya yaitu dari 1 sampai 62. Nah, seperti ini ya. 4. Subnetting soal 3. 3 IP-nya yaitu 10. Untuk kasus 3 IP-nya yaitu 10.10.10.50/27. Nah, langsung saja kita akan cari total IP-nya, yaitu 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Lalu 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, jadi total IP-nya adalah 32. Untuk subnet masknya yaitu 256 dikurangi total IP yaitu 32. 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Kita tuliskan 255.255.254. Kemudian untuk IP networknya yaitu 0 dan untuk IP broadcastnya berarti 31. Untuk IP ranknya yaitu dari 1 sampai 30. Nah, pada soal ini IP-nya kan 50/27. Padahal yang kita subnetting pada slice 27 itu hanya sampai 32 saja. Maka dari itu dikenal sebuah istilah block subnet. Block subnet adalah lanjutan dari IP selanjutnya. Pada IP network, block subnet selanjutnya berarti 32 karena 0 ditambah 32. Lalu IP broadcastnya adalah 32 ditambah 32 sama dengan 64, maka IP broadcastnya yaitu 64 dikurangi 1 sama dengan 63. Nah, di sini pada blok subnet kedua, IP 50-nya sudah masuk ya teman-teman. 5. IP public dan IP private. IP public adalah IP yang bisa diakses siapa saja dan di mana saja. Nah, contohnya itu IP Google, yaitu 8888, dan lain sebagainya. Dan sedangkan IP private yaitu IP yang tidak bisa diakses di mana saja dan hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja yang berada dalam lingkup jaringan private tersebut. 6. Konsep switch dan routing. Untuk konsep switch itu menghubungkan device-device yang berada dalam satu blok subnet. Misalkan dalam satu jaringan terdapat PC1 dan PC2 yang terhubung ke switch yang IP-nya itu 192.168.1.0. Kemudian PC1 itu IP-nya 192.168.1.1 dan PC2 IP-nya 192.168.1.2. Nah, pada IP tersebut kan pada angka ketiganya itu satu semuanya ya. Jadi itulah yang dinamakan satu blok subnet. Kemudian untuk konsep router itu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Misalkan pada topologi sebelumnya kita tambahkan satu PC yang berbeda blok subnet, maka dari itu kita bisa menambahkan router. Kemudian dari router itu akan terhubung ke switch baru ke PC-nya, sehingga mereka bisa saling berkomunikasi. 7. Praktik switch bagian 1. Buka Cisco-nya, lalu kita tambahkan device. Di sini saya akan tambahkan 2 PC. Lalu pilih network device, lalu pilih yang switch. Nah, di sini saya pakai yang pertama saja. Kemudian kita hubungkan PC ke switch dengan kabel. Untuk kabel saya pakai yang otomatis. Dan coba konfigurasikan, kita akan klik pada PC yang pertama. Lalu pilih desktop.
dan klik yang IP configuration. Pada kolom IPv4 address, misal saya isikan IP 10, maka untuk subnet masknya yaitu 255 Kenapa 224? Karena saya menggunakan prefix slice 27. Kemudian kita setting juga pada PC 2 nya, kita klik untuk kita masukkan IP nya, dan subnet masknya itu sama. Nah, kita akan coba tes dari PC 1 ke PC 2. Pada PC 1 kita klik desktop, lalu pilih command prompt, lalu ping IP milik PC 2 yaitu ping 10.10.11. Maka di sini sudah berhasil ya. Nah, selain cara itu kita juga bisa tes dengan cara klik gambar surat. Nah, selain cara itu kita juga bisa tes dengan klik gambar surat tertutup ini, kemudian kita arahkan ke PC 1, kemudian PC 2. Nah, bisa kalian perhatikan di sini keterangannya yaitu successful, yaitu sudah berhasil. 8. Praktek switch bagian 2. Seolah-olah mereka ini berbeda ruangan. Jadi IP-nya pun akan berbeda subnet dengan topologi sebelumnya. Misal saya gunakan blok subnet kedua, jadi PC 1 IP-nya 10.10.10.34, PC 2.35, dan PC 3.36. Langsung saja kita konfigurasikan IP-nya.
Nah, jika sudah, kita coba testing. Kita klik suratnya, lalu arahkan dari PC 3 ke PC 4. Bisa kalian lihat di sini sudah successful. Lalu kita tes dari PC 4 ke PC 5. Sembilan, praktik router. Oke, di sini kita tambahkan routernya saja. Kita pilih end device, kemudian router. Di sini kita gunakan yang seri 2811 atau paling ujung. Kita letakkan di tengah-tengah. Kemudian kita hubungkan dua switch ke router menggunakan kabel seperti biasa. Nah, karena pada kedua topologi ini blok subnetnya berbeda, maka kita konfigurasikan routernya agar mereka bisa berkomunikasi. Kita klik routernya, lalu pilih config, dan pada fast ethernet 0.0/0 kita aktifkan. Kemudian kita masukkan IP address-nya, kita tuliskan 10.10.10.1. Nah, IP ini nantinya akan menjadi IP gateway pada PC 1 dan juga PC 2. Dan untuk subnet masknya yaitu 255 24. Dan pada fast ethernet /0/1 kita juga nyalakan. Untuk IP-nya adalah 10.10. Ini akan menjadi gateway pada PC 3 sampai PC 5. Untuk subnet masknya itu sama. Sekarang kita masukkan gateway-nya pada setiap PC. Kita mulai dari PC 1. Kita klik desktop, kemudian IP config, lalu kita tuliskan pada kolom default gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Lakukan juga pada PC 2. Selanjutnya kita tambahkan gateway untuk PC 3 sama 5, yaitu gateway-nya 10.10.10.33.
Nah, jika sudah selesai, kita coba tes antar PC-nya. Kita arahkan suratnya misal dari PC 2 ke PC 3.